bruder, suster, ibu bapak, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, tahun liturgi B, dengan tema, Ambillah, inilah tubuhku. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hal yang perlu kami sampaikan. 1. Info tentang kolekte. Kantong warna kuning yang sering kita sebut kolekte diintensikan untuk persembahan, diedarkan setelah doa umat bersamaan dengan persembahan. Kantong warna merah sekarang kita sebut dana solidaritas untuk mendukung kegiatan-kegiatan DPP, kecuali ada intensi khusus, diedarkan setelah komuni selesai. Untuk dana solidaritas, misa hari Sabtu dan Minggu, tanggal 1 dan 2 Juni, diintensikan untuk membantu Rumah Yusuf Batu Raja. 2. Dengan penuh syukur dan sukacita, pada perayaan Ekaristi pagi ini, kita akan mengantar 34 putra-putri untuk menerima komuni pertama. Marilah kita doakan agar mereka semua semakin tumbuh dan berkembang dalam iman, serta menjadi umat yang takwa dan setia pada Allah Tritunggal Maha Kudus. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus pagi ini akan dipimpin oleh Romo Heru Ismadi SCY, Kur dari SMP Saverius Maria, tata laksana dari lingkungan Yosef. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka, Umat Dimohon Berdiri. Kita semua menghadap
Saudara-saudari yang terkasih, di dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa secara khusus untuk anak-anak saudara-saudari yang hari ini akan menerima komuni pertama. Kita juga mendoakan keluarga yang telah mendampingi anak-anak ini sehingga siap menerima komuni pertama pada hari ini. Dan kita juga berdoa bersama komunitas PDKK, mohon berkat Tuhan agar seminar Karunia Roh Kudus tanggal 1 dan 2 Juni ini akan terlaksana dengan baik. Juga kebangunan rohani Katolik Pentakosta pada tanggal 3 Juni akan berjalan juga dengan baik dan lancar. Kita juga berdoa untuk Ibu Kori Rosana Maria yang akan menjalani operasi pada hari Selasa nanti. Semoga Allah berkenan mendampingi para dokter, para tenaga medis, dan juga Ibu Rosana sendiri agar operasi ini berjalan baik, diberi kekuatan dan kesembuhan. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah berpulang, Justina Risti Susilaningsih yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu, dan Bapak Valentinus Kwi Kim Ho yang dipanggil Tuhan 4 tahun yang lalu. Semoga saudara-saudari kita yang telah berpulang pada saat ini telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus berjanji bahwa Ia akan menyertai kita semua sampai akhir zaman. Ini tertulis dalam Injil Matius bab 28 ayat 20. Dan Dia menepati janjinya. Tidak hanya berjanji, tetapi Dia menepati janjinya. Maka Ia selalu hadir bersama kita dalam sakramen tubuh dan darah-Nya yang setiap kali kita rayakan di dalam perayaan Ekaristi. Dan Dia tidak sekedar hadir, tetapi juga memberikan kepada kita hidup abadi. Semua ini akan kita rasakan maknanya jika kita di dalam perayaan Ekaristi mau hadir seutuhnya dan mau hadir dengan sepenuh hati. Maka mari kita pada perayaan Ekaristi ini, kita mohon agar kita dijauhkan dari segala hal yang mengganggu pikiran kita, mengganggu hati kita, sehingga kita boleh hadir sepenuh hati, merasakan Tuhan yang hadir dan menyelamatkan kita. Mari kita sekarang hening, kita mohon kepada Tuhan pengampunan atas segala dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kemuliaan kepada Allah di surga. Kepada orang yang beriman padanya. Kami menyembah Engkau, kami memuliakan Tuhan Allah Raja Surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Teraya Tuhan Allah, Anak Domba Allah. Kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putramu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya. Hari ini putra-putrimu dari paroki kami sungguh merindukan kedatangan Putramu Yesus dalam rupa Ekaristi. Bukalah hati mereka, bersihkanlah, sehingga mereka siap menerima Putramu dengan hati yang suci murni. Bantulah dan dampingilah mereka agar mereka tetap memuji dan mengabdi kepadamu dalam hidup sehari-hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa
bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan." Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mezbah di gunung kaki itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramnya pada mezbah itu. Lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan dibacakannya, dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikkannya kepada bangsa itu seraya berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan
di depan seluruh umatnya. Aku akan mengangkat Dialah keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab jika darah domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk menyiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid, seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, saya sekarang ingin memanggil para calon baptis, para orang tua, dan para pendamping. Anak-anakku yang akan menerima komuni pertama bersama orang tua dan juga para pendamping, kami mohon untuk berdiri. Pastor, pada hari yang penuh rahmat ini, kami menyerahkan putra-putri kami ke pangkuan Bunda Gereja, dan sekaligus mohon agar mereka diperkenankan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Apakah Bapak dan Ibu telah mempersiapkan mereka dengan baik? Selama ini kami telah mempersiapkan mereka melalui pembinaan-pembinaan dan doa-doa di dalam keluarga. Apakah Bapak dan Ibu bersedia mendampingi anak-anak untuk mencapai kedewasaan dalam iman? Ya, kami bersedia dan terus berusaha. Sekarang saya ingin menyapa para pendamping. Para pendamping, apakah anak-anak ini sungguh telah siap dan layak untuk menerima komuni? Setelah kami membimbing melalui pelajaran komuni pertama, selama beberapa bulan, doa-doa pengakuan dosa dan sebagainya, menurut hemat kami, mereka layak untuk menerima komuni. Terima kasih. Atas nama Bunda Gereja Kudus, dengan hati gembira kami menerima anak-anak ini dan mengizinkan mereka untuk menerima komuni. Syukur kepada Allah. Semoga anak-anakku diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita sekarang sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Suatu hari saya pergi bersama seorang pemuda, karena melewati jam makan siang, maka saya ajak tadi pemuda untuk makan sebentar. Lalu saya bilang, yuk kita mampir makan dulu yuk. Baik Romo, katanya. Lalu saya membelokkan sepeda motor saya ke depan sebuah rumah makan. Lalu dia tiba-tiba menepuk punggung saya, Romo jangan di sini, katanya. Loh emangnya kenapa? Kamu nggak suka? Bukan, jangan ke sini pokoknya. Saya masih bingung kenapa pemuda ini nggak mau makan di situ. Lalu akhirnya saya gali dan dia mengatakan, Romo, dulu saya dengan pacar saya suka makan di sini. Dan pacar saya itu sudah memutuskan saya sekarang. Jadi saya nggak mau makan di sini karena saya ingat dia kalau di situ, katanya. Saudara-saudariku, sebuah tempat ternyata bisa menyimpan memori, memorize, menyimpan, mengingat suatu peristiwa. Maka jika suatu ruangan misalnya, di dalamnya orang terbiasa merokok, ketika kita masuk ruangan itu menyimpan memori bahwa di situ pernah ada yang merokok. Dari baunya, dari suasananya mengingat akan ada peristiwa pernah ada orang merokok di situ. Mengapa? Karena sebuah tempat mengingat sejarah. Demikian juga yang terjadi dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini. Tadi Yesus menunjuk sebuah tempat di lantai atas, di mana di situ diselenggarakan perjamuan malam terakhir, perjamuan Paskah. Di ruang itu juga terjadi Pentakosta. Di ruang itu juga Yesus menampakkan diri kepada para murid. Maka begitu diberitahukan tentang ruang di lantai atas, semua peristiwa tadi teringat. Maka Bapak Ibu, kalau kita berziarah ke Tanah Suci, akan dibawa ke ruangan ini biasanya. Dan kita akan merasakan suasana itu hadir. Dulu perjamuan malam terakhir di sini, Pentakosta di sini, Yesus menampakkan diri di sini. Berasa sekali ruangan itu tercipta suasananya. Demikian juga kata Galilea yang disebut dalam bacaan Injil. Di situ pertama kali murid-murid dipanggil oleh Yesus. Maka kalau mendengar kata Galilea, orang akan teringat panggilan untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Membuat semangat iman itu menjadi lebih kuat lagi. Maka saudara-saudariku, dari peristiwa-peristiwa ini saya ingin menyimpulkan bahwa tempat ternyata membantu kita untuk menciptakan sebuah sejarah, sebuah ingatan, dan membantu kita untuk mengingat, menghadirkan kembali kenangan akan peristiwa-peristiwa di masa yang sudah lalu. Lalu maknanya bagi kita apa? Begini, kalau ada sebuah rumah yang di dalamnya terjadi sering kali pertengkaran antara anggota rumah yang ada di situ. Satu mendiamkan yang lain, maka rumah ini akan mengingat peristiwa itu. Maka setiap orang yang masuk dalam rumah yang isinya pertengkaran, orang akan merasakan rumah ini akan berisi dengan konflik. Tidak tenang bagi orang yang masuk di dalamnya. Maka orang yang hadir di situ akan terbawa oleh situasi itu. Mungkin ada yang mengalami peristiwa lain, misalnya, mengapa ya kalau di gereja bisa berdoa, tetapi kalau di rumah kok tidak bisa berdoa? Rupanya karena di rumah ini tidak pernah diadakan doa bersama. Sehingga rumah tidak mengingat, tidak punya ingatan tentang doa bersama di rumah. Sehingga kalau kita mau berdoa di situ, rasanya seperti tidak mendapat suasana. Karena memang di rumah ini belum pernah atau jarang sekali
diadakan doa bersama. Barangkali rumah kita lebih banyak ingatan di depan TV daripada ingatan akan kegiatan berdoa di dalam keluarga. Atau juga di dalam gereja, ada orang yang menemukan tempat paling nyaman untuk berdoa. Saya melihat ada orang-orang tertentu yang duduknya di situ terus. Kalau ke gereja ya di situ, kursinya ya itulah yang dipilih. Suatu saat saya masih di depan, ada orang yang berteriak begini, "Mama, kursi kita sudah didudukin orang." Kursi kita katanya. Karena di situ dia merasakan tempat berdoa yang paling nyaman. Mengapa? Karena itulah suasana yang direkam, yang diingat oleh tempat ini, oleh gereja kita. Maka renungan kita yang pertama adalah kita semua diundang untuk menciptakan sejarah, ingatan positif terhadap tempat-tempat di mana sehari-hari kita hidup. Di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita biasa ada, kita ciptakan ingatan sejarah yang positif. Karena ruang tempat di mana kita berada akan merekam itu semua dan menciptakan suasana yang positif bagi kita. Sekarang kita akan masuk dalam renungan yang kedua. Saudara-saudariku, Ekaristi, perjamuan malam terakhir, juga adalah sebuah peristiwa yang diingat, direkam oleh ruang atas yang tadi saya katakan. Tidak dipungkiri bahwa di ruang atas itu pada waktu perjamuan malam terakhir terjadi sebuah pengkhianatan, yaitu siapa namanya? Murid yang berkhianat? Yudas Iskariot. Dan itulah mengapa Ekaristi yang menghadirkan makna pemberian hidup adalah sakramen kesatuan. Manusia tergoda untuk saling memisahkan diri seperti Yudas Iskariot lakukan. Tetapi Ekaristi berusaha untuk menyatukan. Maka di dalam ruang itu, meskipun tersimpan sejarah pengkhianatan, tetapi Ekaristi mencoba menghapusnya dengan menghadirkan semangat yang menyatukan. Maka sakramen Ekaristi ini tidak membuat kita merasa sendirian. Akan membuat kita selalu merasa bersama dengan yang lain. Dan yang kedua, sakramen Ekaristi ini tidak individual bagi kita saja, tetapi adalah sebuah Ekaristi untuk semua, karena kita adalah satu tubuh. Kristus kepalanya dan kita adalah tubuhnya. Maka nanti di dalam kata-kata institusi ketika piala diangkat, inilah piala, saya agak lupa nih namanya, bagimu dan bagi semua orang. Akan ada kata-kata itu, bagimu dan bagi semua orang. Bukan hanya pengalaman pribadi personal, tetapi juga bagi semua orang. Nah, sekarang apa yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan dari renungan kita hari ini? Begini, suatu hari ada seorang pemuda usianya 27 tahun, dia tertarik kepada seorang pemudi usianya 23 tahun. Naksir, mereka sudah pacaran akhirnya. Pada suatu hari si pemuda ini akhirnya memutuskan untuk melamar kepada orang tuanya. Pada waktu melamar itu, orang tua si pemudi ada rasa kayaknya nggak cocok deh ini. Maka mereka ingin menolak. Lalu penolakannya dilakukan dengan cara sangat halus. Dikatakan begini, "Nak, usiamu kan 27, sementara anak kami kan baru 23. Tunggulah sebentar sampai anak kami nanti usianya sama dengan kamu," katanya. Nggak akan pernah sama kan ya? Menolak dengan cara sangat halus. Saudara-saudariku, ini adalah suasana dalam hidup manusiawi kita. Menolak, saling meninggalkan, saling menyingkirkan,
Satu merasa lebih baik, lebih penting daripada yang lain ditinggalkan dan sebagainya. Maka Ekaristi hadir dalam suasana itu untuk menunjukkan sebuah nilai yang sangat berharga, yaitu kesatuan. Maka kalau sesudah misa ini, nanti pulang dari misa masih ada yang saling mendiamkan, masih ada yang dendam di dalam hati, ada yang kurang benar di dalam diri kita. Maka boleh juga disimpulkan bahwa di dalam Ekaristi sangat dimungkinkan yang bersalah, yang berkhianat dimaafkan. Maka di dalam Ekaristi ini kesatuan kita rasakan karena yang bersalah dimaafkan, yang tidak berkenan di hati kita dihapuskan. Dengan demikian kita semua diterima sebagai satu keluarga yang kudus di hadapan Allah. Berkat Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Sekarang saya mohon agar para calon untuk berdiri. Didampingi para orang tuanya. Saya ingin menyapa anak-anak, saudara-saudari para calon komuni pertama. Nanti kalau Romo bertanya, tolong dijawab dengan semangat, dengan kesungguhan hati ya. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kamu semua menerima komuni, yaitu tubuh dan darah Kristus, nyatakanlah kesediaanmu untuk senantiasa berjuang demi hidup yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Bersediakah kamu semua melaksanakan perintah Tuhan Yesus, yakni mencintai Tuhan dengan seluruh hidupmu dan mencintai sesama seperti dirimu sendiri? Saya bersedia. Bersediakah kamu semua berusaha keras untuk senantiasa menerima komuni dengan hati yang suci murni? Saya bersedia. Bersediakah kamu semua merayakan perayaan Ekaristi dengan hormat, tekun, dan setia? Saya bersedia. Bersediakah kamu semua rajin berdoa dan bekerja dan semakin hari semakin mempersatukan diri dengan Kristus yang setiap kali kamu terima dalam komuni dan yang menjadi penyelamat kita? Saya bersedia. Terima kasih. Kalau begitu, sekarang ucapkanlah janji kesediaanmu di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, disaksikan oleh imam, seluruh umat, serta Bapak dan Ibuku, saya yang akan menerima komuni pertama hari ini, dengan bantuan rahmat Allah, berjanji untuk selalu mengusahakan hidup yang pantas dan penuh hormat.
Setiap kali saya mau menerima komuni, bersedia untuk tekun dan setia, mempersatukan diri dengan Kristus dalam doa dan karya, serta seluruh hidup. Semoga hidupku menjadi pujian bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Anak-anak dan Bapak Ibu tetap berdiri, saya mengundang seluruh umat juga untuk ikut berdiri. Kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Yang bertugas untuk menyampaikan doa umat, dipersilahkan maju ke depan. Saudara-saudariku, Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi seluruh kamu beriman, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberikan kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu serta sesama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kami putra-putrimu yang akan menerima komuni pertama, curahkanlah rahmat pendampingan-Mu kepada kami agar kami dapat tumbuh dan berkembang menjadi umat-Mu yang takwa dan beriman, tetap setia kepadamu, kehendak-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi keadilan dan kerukunan, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah masyarakat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang tua kami yang baik dan yang telah dengan sepenuh cinta membesarkan kami, bagi para pembina yang dengan tekun dan sabar menyiapkan kami menerima komuni pertama, bagi pastor di paroki kami yang siap membantu dan melayani kami, dan bagi saudara-saudara kami yang telah menyiapkan perayaan ini, semoga Engkau mencurahi mereka dengan berkat kesehatan dan pengajaran kerajaan-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, sebagai orang tua, kami bahagia mendampingi putra-putri kami, boleh menerima komuni pertama. Curahkanlah rahmat kedewasaan, iman kepada mereka. Berilah kekuatan kepada kami, agar kami tetap setia mendampingi putra-putri kami yang telah Engkau serahkan kepada kami. Pakailah kami supaya kami membina putra-putri kami sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka hidup menyerupai putra-Mu, Yesus, di dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kami semakin mencintai Ekaristi sepenuh hati dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit dan akan menjalani pengobatan atau perawatan secara medis. Berkatilah mereka dengan kekuatan ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang suci, menjamah mereka, memberikan kesembuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus,
Inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gerejamu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacitamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Benedetto nei secoli. Frutto della vita e del lavoro del mondo, lo presentiamo a te perché diventi per noi remane di salvezza, benedetto nei secoli. Amen.
Saudara-saudari, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kedamaian sejati, anugerahilah gerejamu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir, Ia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda yang pantas diterima sebagai kurban pujian yang sempurna untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum berimanmu dengan memberikan santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu, kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan, agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu, kami beralih ke citra surgawi. Dari sebab itu, semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan Justina Risti Susilaningsih dan Bapak Valentinus Kui Kim Ho. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita mengidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu,
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Corpo sangue Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga yang memakan aku akan hidup oleh aku. Yang makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. All who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars and night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. In this high light, I have heard you calling in the night. I will go, if you I, the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept for love of them. They turn away. I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. I will speak my word to them. Whom shall I send?
Sekarang mari kita mengingat dan bersyukur dan berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Kita berdoa bersama. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami semakin bersemangat untuk menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkurban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami haturkan kepadamu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengecap Ekaristi Kudus sebagai rejeki surgawi yang telah kami sambut. Semoga kelak kami pun Kau perkenankan menikmati anugerah perjamuan surgawi dan menikmati sepenuh-penuhnya kehidupan ilahi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Misa Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Kita semua diundang untuk merayakan Ekaristi Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus pada hari Jumat, tanggal 7 Juni pukul 6 sore di gereja. 2. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pada tanggal 16 Juni 2024 di Gereja San Frades. Pasangan Michael Tommy Septiandri, putra dari Aloysius Suwarsito dan Makaria Fomiasi, warga lingkungan Andreas, dengan Teresia Andiani Herlina, putri dari Petrus Widodo dan Lydia Marginingsih dari lingkungan Maria, Paroki Santo Petrus, Palembang.
Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 3. Informasi baptis balita. Seksi katekese menyelenggarakan baptis balita dengan jadwal berikut. Rekoleksi bagi orang tua dan wali baptis akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 9 Juni, pukul 10 pagi di gereja. Setelah rekoleksi akan diadakan gladi bersih. Penerimaan sakramen baptis hari Minggu tanggal 16 Juni di Kapel Santo Aloysius. Orang tua dan wali baptis diminta hadir pukul setengah 10 pagi untuk beberapa persiapan. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat paroki. 4. Informasi pelajaran untuk sakramen Krisma. Seksi katekese menyelenggarakan pelajaran sakramen Krisma dan pertemuan perdana tanggal 7 Juli. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat paroki. 5. Third Palembang Choral Exhibition. Colors Choir berkolaborasi dengan LP 3KD Sumatera Selatan akan mengadakan pagelaran paduan suara umum atau Third Palembang Choral Exhibition yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 16 September 2024. Dengan ini mengundang paduan suara yang ada di Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang untuk berpartisipasi dalam event tersebut. PIC Yohanes Arifin atau Desi Christine. 6. Penerimaan dana misa hari raya kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Saudara-saudari yang terkasih, dana solidaritas kita minggu ini akan kita dedikasikan untuk panti asuhan di Batu Raja ya, yang beberapa waktu lalu kebanjiran dan kerusakannya sangat fatal dan parah. Maka kita mendedikasikan dana solidaritas kita minggu ini untuk membantu mereka. Terima kasih kepada para orang tua yang telah mempersembahkan anak-anaknya untuk menerima komuni pertama pada hari ini. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu dari wakil orang tua untuk menyampaikan sesuatu bagi kita. Yang saya hormati Romo Florentinus Heru Ismadi SY, yang juga saya hormati suster, bapak, ibu, saudara sekalian, serta anak-anak yang terkasih. Selamat pagi. Izinkan saya mewakili para orang tua yang pada hari ini anak-anaknya menerima komuni pertama untuk mengucapkan syukur dan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada yang pertama Romo Paroki Gereja Samprades, Romo Yosef Sutrisno Abdullah, yang telah memberikan kesempatan pada anak-anak kami, di mana pada hari ini menerima komuni pertama.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Romo Florentinus Heru Ismadi STY yang telah memberikan pelayanan komuni pertama untuk anak-anak kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sumbangsi berupa konsumsi, barang-barang sembako, dan perlengkapan cindera mata untuk anak-anak kami. Dan terlebih kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pendamping dan pembina anak-anak kami selama proses pelajaran komuni. Semoga para pendamping dan pembina selalu mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami juga mengucapkan syukur kepada pihak-pihak yang pada hari ini turut andil berlangsungnya penerimaan komuni pertama ini. Terima kasih segala kesempatan yang Bapak Ibu berikan pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Paroki Samprades yang telah memberikan dukungan terhadap komuni pertama anak-anak kami. Kami mohon doa untuk perkembangan iman anak-anak kami di kemudian hari. Untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih, kami mengundang Romo, tim liturgi, pendamping, dan pembina anak-anak komuni pertama untuk dapat berkumpul di Balai Paroki. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Saya ingin tahu siapa sih pendamping komuni pertama ini. Silakan berdiri para pendamping. Bapak Ibu, merekalah yang mendampingi anak-anak ini sehingga siap untuk menerima komuni pertama. Terima kasih kepada para pendamping. Terima kasih kepada orang tua yang telah mempersembahkan putra-putrinya. Terima kasih kepada petugas liturgi yang melayani dengan sangat baik hari ini. Dan KOR yang luar biasa, kita tepuk tangan untuk KOR. KOR-nya dari mana ya? SMP Maria. Adik-adik yang mau bisa menyanyi dengan baik seperti mereka, mari bergabung di SMP di mana mereka berada. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan semoga saudara sekalian dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, misa sudah selesai, mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Terlukis
Tuhan.